Selamat pagi adik-adik. Dengar suara kakaknya ya? Kak. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai IMPA kita tanggal 24 April 2022. Adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siapa yang sudah siap? Siap. Di Tuhan. Nah, hari ini ada Kakak Nia, Kak Elin, dan juga ada Kak Lea yang akan memimpin IMPA pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mengikuti IMPA hari ini, Kakak Nia mau baca nih tata tertib IMPA. Adik-adik harus perhatikan. Yang pertama, format penulisan nama. Nah, namanya formatnya seperti ini. Nama, kelas, sektor. Contohnya, GG, AK 12. Nah, terus yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Dan yang ketiga, menyiapkan Alkitab, Kidung Tria, dan juga celengan persembahan. Dan jangan lupa juga siapkan uang persembahannya. Yang keempat, pastikan nih gadget adik-adik dan koneksi internet dengan baik. Yang kelima, matikan atau mute mic ketika tidak berbicara. Yang keenam, tidak mencoret-coret Zoom. Yang ketujuh, menyalakan video jika memungkinkan. Yang kedelapan, adik kalian kelas Batita dan TK boleh didampingi oleh orang tua. Yang kesembilan, mengambil sikap duduk yang baik dan terlihat di layar. Nah, demikian pembacaan tata tertib IMPA ya. Oke, selanjutnya kita mau saat teduh dulu adik-adik. Siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk menghadap Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh dimulai. Karena ini nyalain kameranya. Ya, saat teduh adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Di sini siapa yang suka cita? Kalau suka cita semuanya. Saya suka cita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Tria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya kita masih berdiri, kita mau nyanyi Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Musik. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari.
Oke adik-adik, tetap berdiri, kita mau berdoa. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami semua bisa berkumpul via Zoom dengan sukacita. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, masih berdiri. Anak-anak Allah. Yesus. Yesus Kristus, Oke, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 17, Burung Pipit yang Kecil, bait 1 dan 2. Musik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau pembacaan Mazmur. Adik-adik tetap berdiri. Pembacaan Mazmur yang akan dipimpin oleh Kak Elin. Oke adik-adik, kita siapkan Alkitabnya, lalu kita buka di Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Oh iya. Sudah semua bisa buka Alkitabnya? Kita sama atau yang sebelahnya ya. Sudah semua? Yang mana ini? Pasal 150. Iya, ayat 1 sampai 6. Kita bacanya secara berbalasan. Nanti Kakak Erlin dibantu sama Kakak ya. 150. Iya. Kakak Erlin yang tercetak keluar, Kakak Lea bersama adik-adik yang tercetak ke dalam ya, yang tulisannya tercetak ke dalam. Oke Kakak Lea bantu adik-adik ya. Baik, Kakak. Oke, Kakak Erlin mulai ya. Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam kekuasaannya yang Kuat. Pujilah Dia dalam segala perkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. kebesarannya yang hebat. Pujilah dia, dia Dengan sangkakala. bukan Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dengan permainan kecapi dan berui. dengan ramai dengan kebana dan tarian. Ayat yang kelima ya adik-adik ya. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia yang bertentang. Dialah Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Oke, sekarang kita mau kesaksian pujian nih adik-adik. Adik-adik boleh duduk.
Kira-kira siapa ya yang mau kesaksian pujian ya, Kak Elin dan Kak Lea? Jocelyn Oh, Kak Jocelyn udah tuh. resen. Jocelyn, Jocelyn sudah resen. Pertama Jocelyn, kedua siapa? Angie. Siapa? William ketiga Ada ya Kak. Angie, Derby dan Mark. Terakhir yang ketiga siapa? Darby. Oke, pertama tadi ada Jocelyn. Jocelyn, silakan. Dia itu mau tugas loh. Boleh Jocelyn, silakan. Aduh, aku lagi sebel. Langit selalu biru, Bukan Kak. Oh ya. dia berjanji Oh, selalu kan yang bukan. Tuhan tak Pakai ini. jalan selalu rata, Aku lupa. tapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yeay, terima kasih Jocelyn, puji Tuhan. Selanjutnya, Angie. Baik Kak, Angie mau nyanyi lagu apa? mau nyanyi dalam Yesus Kak, Angie kita kalau bersaudara. bisa berdiri nggak Angie? Bisa Kak? Iya, kalau memungkinkan ya. Oke Kak. Silakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sudah Kak. Yeay, Terima kasih. Angie. Sama-sama Kak. Terakhir, Derby. Oke Kak. Derby, mau nyanyi lagu apa? Diberikan kidung baru. Derby kalau memungkinkan berdiri juga ya. Oke Kak. Silakan. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacita, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Terima kasih Derby. Terima kasih Derby. Oke. Nanti yang lainnya minggu depan ya Kania ya. Ya, yang lain minggu depan. Kalau misalnya ada nih adik-adik yang pengen kesaksian pujian nih kalian nih, terus pengen direkam bisa juga. Adik-adik Itu langsung Iya. ditampilkan ya. Iya, nanti ditampilkan, bisa di IMPA, bisa di gereja. Berarti Ada bisa yang bisa main piano, bisa apa lagi ya, main alat musik.
bisa main suling, nanti bisa minta mama papanya untuk direkam dan dikirim ke kakak-kakak layannya di pos sektornya masing-masing. Oke adik-adik. Selanjutnya kita mau ayat hafalan yang akan dipimpin oleh Kalea. Iya, ayat hafalannya dari 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Videonya dikirim paling lambat hari Kamis tanggal 28 April 2022 ke kakak layan di sektornya masing-masing. Kalau yang di sini boleh dicoba berapa anak ya Kak ya? Kalau ada yang sudah bisa. 2, boleh. 2 aja ya. Tapi yang hafal ya Kak ya? Yang hafal ya, bukan baca ya. Ini nanti dihilangin. Ya, yang hafal bukan baca. Ada yang udah bisa? Ada yang sudah hafal? Dasya udah hafal? Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada Ayo, siapa yang udah bisa? Tetapi Saya kepada belum. tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Melodi sudah, Kak. Oh, Oke, Melodi. Melodi. Boleh, silakan. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Wah, Terima kasih, Melodi. terima kasih Melodi. Ada nih yang Raisa nih, Kalea, Jocelyn. Jocelyn. Kak, Mana Jocelyn? Mana Fit? Itunya ya? Mukanya. Ini mukanya. Hafalin ya. tetapi 1 Dari ayatnya Jocelyn coba. 1 Korintus 12 ayat 7. Tapi pasti aku tadi kepanjangan ya. Jadi kurang. Ayo pelan-pelan. Tetapi tiap-tiap orang tiap karunia Tiap orang tiap orang dikaruniakan pertanyaan roh untuk kepentingan bersama. ya Hampir betul ya Kak ya. pernyataan. Iya, pernyataan bukan pertanyaan. Nanti di videoin aja ya Jocelyn ya. Kayak biasa ya. Diperbaiki lagi, tapi luar biasa. Hebat. Oke. Hai Jocelyn, tuh Angel manggil tuh. Angel. Angel minggu lalu ulang tahun ya. Ya, tanggal 7. Birthday Angel. Oke, adik nanti paling ya yang belum ya Kalea ya.
Iya. Nanti dikumpulkan videonya paling lambat hari Kamis tanggal berapa itu Kakak Nia? 29 ya? Iya. 28 April. Oh, 28. Aduh, pengen cepet-cepet aja nih 29. Selanjutnya kita mau bernyanyi lagi nih adik-adik. Anak-anak Allah. Yesus Kristus, Nyanyi dari Indonesia nomor 135 Sabdamu Abadi bait 1 dan 4. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Ya, adik-adik bisa duduk kembali. Kita dibagi 2 room ya. Sektor 1 sampai 8 sama Kakak Elin. Nah, adik-adik nanti bisa klik join dan sektor 9 sampai 16 sama Kakak Lea tetap di sini. Oke, silahkan diklik join-nya. Kakak Elin yang tetap di main room kan? Kebalik Iya, ya? Lin. Kebalik. Berbalik. Ya, yang sektor 1 sampai 8 Kakak Elin tetap di sini, yang sektor 9 sampai 16 klik join-nya ya. Angel, kamu nanti tetap di main room. Iya. Nanti yang sektornya 8 ya, Kak ya? 9 berarti ya? Kalian masuk udah Oh, kok belum sih? adik-adiknya? Oh, kita join sendiri ya? Kok nggak bisa? Udah belum? Aku lempar aja ya. Kak Luis sama Kak Lea, Kak Opin. Oke, adik-adik sudah siap semua mendengarkan firman Tuhan? Siap, Ya. Ya. Sudah siapkan Alkitabnya? Coba Kak Kelin mau lihat semua siapkan Alkitabnya mana? Wah, hebat semua nih, anak-anak Allah semua nih. Karena sudah siap, Enci, Benaya, Cleon semua udah siap, Kenzo juga. Nah, kalau sudah siap, kakaknya mau share screen dulu ya. Wah, Alkitabnya sama. Iya, sama. Nah, adik-adik kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, minta bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita. Oke, adik-adik, kalau sudah siap semua, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami kembali datang untuk berkumpul di link Impa Zoom ini Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehidupan yang Tuhan berikan, dan saat ini kami siap untuk mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Amin, adik-adik. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini
diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 12 ayat Itu udah kelihatan di background-nya Kak. 1 Korintus 12. saya Sudah dapat semua, kita bangkit berdiri, kita mau membacanya bersama-sama ya. Sudah dapat semua ya? Sudah dapat, katakan amin. Kak. Kiri. Kak. Amin. Kita baca bersama-sama ya. Sekarang tentang permulaan kali. 12. Kita baca dari pasalnya dulu. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. 3. Lupa. Sekarang tentang karunia Tentang barunya. karunia roh, Mau saudara-saudara Ini ayat apa? supaya kamu mengetahui kebenarannya. belum Kamu tahu Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum ada bersalah tahu tanpa berpikir tarik kepada berhala-berhala yang bisu. kamu bahwa karena itu Karena aku mau meyakinkan kamu Allah yang bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Adik-adik boleh duduk kembali. Iya. Ada yang ingat cerita minggu lalu nggak? Tentang apa ya? Yesus bangkit, Kak. Oh, Yesus bangkit. Yesus bangkit dari kematiannya. Lalu Enggi bisa cerita apa lagi tentang cerita minggu lalu? Yesus bangkit dari mafat Yesus salib. guling, Kak. Iya, betul. Dia menebus dosa kita yang mati kayu salib. Dia telah mengalahkan maut, adik-adik. Jadi kebangkitannya telah menyelamatkan kita. Maka dari itu, adik-adik semua sebagai anak-anak Tuhan harus taat dan mempunyai iman percaya hanya kepada Yesus Kristus. Gitu. Oke, sekarang cerita ini apa sih? Nah, Roh Kudus segala sumber karunia. Nih, Kakak Lin lanjut ya. Wah, ini ada kota. Namanya kota apa ya? Kita lihat yuk. Ini kota Korintus. Nah, kota Korintus ini adalah salah satu kota di wilayah Yunani. Karena kota ini berada di wilayah strategis, maka kota tersebut menjadi kota perdagangan, adik-adik. Juga maju di bidang pendidikannya, di kebudayaannya, dan di agamanya juga. Nih, kotanya tuh sangat maju, adik-adik. Jadi kan setiap yang di Mazmur di buku Alkitab itu nama kota. Iya, kota Korintus, adik-adik. Betul. Nih, siapa yang menulis kitab Korintus yang pertama? Ada yang tahu? Nah, Rasul Paulus ketika ia berada di kota Efesus. Ketika dia berada di kota Efesus, dia menulis kepada jemaat-jemaatnya di Korintus, adik-adik. Lalu Kakak Lin lanjut ya. Nih, orang-orang Korintus ini memiliki tradisi. Dia suka menyembah berhala. Boleh nggak menyembah berhala? Tidak boleh, Kak. Boleh, iya betul Enggi. Nah, di sini juga ditulis Korintus ini banyak sekali perselisihan yang dihadapi oleh jemaatnya maupun pengaruh-pengaruh dari luar. Tetapi mereka diberikan karunia oleh Allah berupa kemampuan. Tapi mereka nggak pergunakan dengan baik, adik-adik. Justru mereka saling membanggakan kelompoknya. Coba kalau adik-adik ingat di pasalnya yang pertama, mereka saling membanggakan golongan-golongannya. Nah, di pasal yang pertama ini adik-adik pernah kita di IMPA diceritakan.
Oke, selanjutnya ya. Maka dari itu adik-adik, Paulus ini berusaha memberikan kepada jemaatnya Korintus, memberikan nasihat agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami tujuan Allah yang memberikan karunia-Nya kepada jemaat di Korintus. Kakak Elin lanjut ya. Nah, di dalam 1 Korintus ini pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3 dibahas tentang apa adik-adik? Karunia Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Allah bagi kehidupan jemaat di Korintus. Ada yang tahu Roh Kudus? Nih, di sebelahnya sudah ada nih. Nah, Roh Kudus adalah Roh Allah yang mempunyai peranan penting dalam hidup kita nih. Hidup Kakak Elin, hidup adik-adik, hidup mama papa, hidup semuanya. Nah, Roh Kudus senantiasa menjadi penuntun kita dan penolong di dalam kehidupan kita. Roh Kudus bahkan memberikan kita apa? Pengetahuan, kepandaian, kemampuan, dan hikmat juga pastinya. Nih, ada lagi nih gambarnya nih. Nah, di sini Rasul Paulus mau menegaskan bahwa Roh Kudus itu senantiasa menuntun juga jemaat-jemaat di Korintus supaya mereka menggunakan karunia-Nya, kemampuannya yang dimiliki untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Coba kalau adik-adik perhatikan di ayatnya yang pertama. Ada yang bisa baca? Bisa bacakan di ayatnya yang pertama? William bisa Kak William. Oke. Silakan William. Dalam bacaan Rasul Paulus juga mengasahkan bahwa Roh Kudus senantiasa menuruti jemaat di Korintus supaya mereka menggunakan karunia kemampuan yang dimiliki untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Iya, ayat yang pertama, sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa Rasul Paulus mengingatkan bahwa Roh Kudus itu senantiasa menuntun jemaatnya di Korintus supaya mereka menggunakan karunia-Nya, menggunakan kemampuannya untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak lagi tadi menyembah berhala, tidak lagi ada perselisihan di antar jemaatnya, ya. Nah, tetapi apakah jemaat di Korintus mau meninggalkan masa lalunya itu yang tidak taat kepada Allah? Iya, adik-adik, jemaat di Korintus akhirnya ia bertekad untuk meninggalkan masa lalunya dan mengikuti kembali ajaran yang Tuhan ajarkan. Nah, Kak Elin lanjut ya. Nah, sama nih, Roh Kudus juga menggerakkan kita agar lebih baik hidupnya, memberikan adik-adik kemampuan, memberikan adik-adik pengetahuan, kepintaran, hikmat. Nah, ada yang tahu apa saja contohnya? Nih, ada yang bisa main bola? Bermain sepak bola? William. Iya, ada yang punya kemampuan di bidang olahraga, ada yang bisa karate, ada yang bisa sepak bola, ada yang bisa bulu tangkis. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kemampuan yang adik-adik miliki. Lalu apa lagi nih? Bermain piano, keyboard. Nah, Benaya bisa nih bermain piano, bermain keyboard. Ya, dalam bidang musik, adik-adik juga diberikan kemampuan. Lalu apa lagi nih? Wah, bernyanyi. Bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang bisa main sepak bola? Iya. Angel juga waktu
itu juga jadikan toria untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Adik-adik melakukan semua ini, mempunyai kemampuan yang adik-adik miliki hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu apa lagi contohnya? Menari. Walaupun menari gini-gini, tapi ada maksudnya, ada maknanya, bahwa dalam tarian itu kita sama-sama bersuka cita untuk bersyukur atas kebaikan yang Tuhan Yesus berikan. Nih contoh-contohnya, Kakak Elin yakin deh, pasti di sini semua punya kemampuan. Ada yang jago di bidang, ada yang punya kemampuan di bidang pendidikan, ada yang jago di bidang matematika, ada yang punya kemampuan di bidang olahraga, ada yang di bidang musik atau di seni, ada yang pintar menggambar. Nah, semuanya itu Roh Kudus yang menggerakkan adik-adik. Roh Kudus telah memberikan karunia-Nya kepada adik-adik semua. Nah, pesannya untuk adik-adik, ketika adik-adik punya kemampuan, memiliki karunia dari Roh Kudus, adik-adik harus bersyukur. Nah, kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong dan menuntun kita di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, ketika adik-adik Juga harus mempergunakan kemampuan yang adik-adik miliki. Hanya Untuk kemuliaan nama Tuhan. ketika adik-adik punya kemampuan, ketika adik-adik punya karunia, adik-adik nggak boleh sombong. Adik-adik harus pakai karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pastinya satu lagi nih, ini yang penting. Adik-adik harus selalu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin juga impas seperti sekarang. Dan jangan lupa adik-adik harus selalu Ya. rajin. Karena Roh Kudus telah memberikan karunia-Nya untuk adik-adik. Makanya adik-adik harus mengucap syukur dengan rajin berdoa, jangan cuma pas lagi sedih aja datang untuk berdoa, tetapi ketika adik-adik merasakan bahagia, adik-adik harus bersyukur, berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Terus rajin membaca Alkitab, rajin juga impa nih seperti saat ini. Nah, demikian firman Tuhan. Amin. Ada yang mau aktivitas? Mau Kak, mau Kak. Mau Kak? Aktivitasnya adalah membuat cerita pendek tentang kemampuan yang adik-adik miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya nih, boleh dalam bentuk video atau tulisan pada kertas. Nah, misalnya nih, Angie punya kemampuan untuk bernyanyi. Tuhan telah memberikan karunia-Nya untuk dapat bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Angel juga nih sering ikut lomba ya, Angel ya. Ketika Angel kalah, Angel nggak sedih kan? Karena Angel melakukan yang terbaik. Roh Kudus sudah menggerakkan Angel untuk memberikan yang terbaik. Yang pastinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika Angel menang, Angel nggak boleh sombong. Iya, karena semuanya itu Roh Kudus yang menggerakkan Angel gitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, mungkin ada yang mau cerita saat ini? Atau ada yang mau kesaksian pujian? William. William, boleh. William mau nyanyi atau mau berpuisi? Mau nyanyi. Oke. Mau nyanyi. Ku diberikan kidung baru dari bait 1 sampai bait 3. Waduh, panjang ya. Oke. William nanti boleh juga di video. Nanti videonya kita tampilin ya. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia
Kidung kasih yang merdu, hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kelak malaikat dalam surga mengiring di hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Wah, luar biasa. Terima kasih, William. Nah, William mau cerita nggak tentang kemampuan bernyanyi yang William miliki? Kalau William kemampuannya itu main bola, main raket, sama masak. Iya, itu semua Roh Kudus yang menggerakkan William untuk dapat bermain bola, bernyanyi, bermain. Tapi ingat, yang William lakukan, yang adik-adik lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, betul. Ketika adik-adik ikut lomba untuk kemampuan adik-adik, adik-adik nggak boleh sombong ketika adik-adik menang. Karena itu semua yang memberikan adalah Tuhan yang menggerakkan Roh Kudusnya kepada adik-adik. Gitu. Ada lagi yang mau bercerita tentang kemampuan yang adik-adik miliki? Aldo, coba Aldo. Aldo mau cerita? Lagi live Aldo di dalam TV. Oke, nanti adik-adik tulis aja di kertas atau adik-adik boleh buat video ya tentang kemampuan yang adik-adik miliki. Nih, misalnya nih waktu itu juga Kakak Elin juga masih seusia adik-adik juga pernah loh punya kemampuan di bidang musik. Kakak Elin dipilih menjadi mewakili sekolah Kakak Elin untuk lomba musik, main suling, bernyanyi, dan puji Tuhan banget Kakak Elin bisa masuk sampai tahap tapi belum sampai Jakarta sih, masih di Jakarta Timur, tapi Kakak Elin bersyukur karena Kakak Elin dapat mewakili sekolah Kakak Elin, bukan sekolah lagi, tapi di tingkat Jakarta Timur, gitu. Dan Kakak Elin berdoa sama Tuhan ketika Kakak Elin nggak menang, Kakak Elin nggak boleh sedih. Kakak Elin percaya kalau Tuhan yang memberikan semuanya, yang merencanakan semuanya, Roh Kudus yang menggerakkan Kakak Elin supaya Kakak Elin bisa lebih lagi belajar lagi. Nah, seperti itu ceritanya. Oke adik-adik, ditunggu ya cerita pendeknya. Kak, udah Kak bikin. Udah, siapa tuh yang udah? William udah bikin aktivitas. Ya, nanti di foto ya, di-share ke kakak-kakak posnya ya. Siap Kak. Oke.
Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kakak Opin, bisa di-share liturginya? Halo Emma, Emma masuk di sini dulu ya, nggak apa-apa. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Adik-adik, Kakak Elin ajak bangkit berdiri. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 308, Roh Kudus turunlah. Mainkan Kakak Opin. Oke, kita mau doa syafaat sekarang. Doa syafaatnya ada apa aja ya? Nah, siapa yang mau bantu Kakak Elin untuk bahasa Indonesia? William bangsa Indonesia. William. Angel Pak online Kak. Dia mau sekolah. Angie Impa Online. Angel ya? Angel Impa Online. Melodi orang tua Kak. Mau sekolah Indonesia. Angel sekolah. Melodi orang tua Kak. Indonesia. Angie sekolah. Oke, Nathan apa Nathan? Nathan orang tua ya? Iya orang tua. Iya. Jadi tadi siapa aja? William ya? William bangsa Indonesia. Impa Online tadi ada siapa? Ada siapa? Angel. Terus lalu orang tua ada Nathan. Lalu sekolah ada William, Impa Online, Angel, orang tua, Nathan. Sekolah tadi siapa yang mau sekolah? Oh, Melody. Iya, Melody mau sekolah. Iya Kak. Oke, nanti ditutup dengan Kakak Elin ya. Oke, dimulai dari William. Silakan William. Siapa nih yang tahu? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia kami. Mohon berkati para pemimpin bangsa kami untuk memimpin dengan baik, jujur, dan benar dalam melewati masa pandemi ini. Kami mau serahkan bangsa Indonesia kepada tangan-Mu. Angel, silakan. Ya Tuhan, berkatilah Impa Online kami. Hari ini kami akan menyelesaikan Impa Online kami. Berkati juga teman-teman dan kakak layan supaya sehat dan bisa mengajar adik-adiknya dengan baik ya Tuhan. Nathan, silakan sayang. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bilang kalau kami butuh berkat dari Tuhan untuk mendoakan orang tua kami dilindungi
rezeki banyak dan bisa juga menginginkannya Tuhan, dan juga kami berdoa untuk kasih kesehatan untuk orang tua kami supaya sehat terus, tidak kena sakit. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami. Berkatilah guru-guru kami agar selalu sehat, ya Tuhan. Dan berkati juga anak-anak-Mu yang sudah sekolah offline. Berkatilah kami semua agar kami selalu sehat dan kami pun bisa belajar dengan baik untuk mendapatkan ilmu sehingga kami bisa mencapai cita-cita kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Berkati sekolah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh dapat berkumpul kembali di IMPA Online saat ini atas kasih dan penyertaan dari Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik kami sudah menaikkan sebagian dari doa kami. Tuhan juga saat ini kami berdoa untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai 16. Walaupun kita sedang dalam masa pandemi, masa tidak bisa bertemu tatap langsung, tidak bisa beribadah di rumah atau di pos sektor kami masing-masing, tetapi Tuhan selalu memelihara atas pekerjaannya, pelayanannya, serta kesehatan di dalam keluarga tuan rumah yang menyediakan pintu rumah dan bahkan pintu hatinya Tuhan untuk kami bersama-sama beribadah. Tuhan juga memberkati adik-adik klien kami yang saat ini juga sedang sakit, sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk adik Luther Tobing dari sektor 5, adik Petra dari sektor 16, dan seluruh keluarga dari adik-adik klien kami serta kakak-kakak klien kami. Tuhan, Kau berkati kesehatan, Kau berkati makanan serta minuman yang mereka konsumsi agar terus mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan mereka dapat sehat dan melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami bersyukur, kami bersuka cita atas pertambahan usia dari adik-adik terkasih kami, yaitu kami berdoa untuk Genesis Eagle Piontek dari sektor 15, Rafael Adikta Saragi dari sektor 2, Jonathan Esu dari sektor 11, Vanuela Angel Sopaheluakan dari sektor 2, Reinhard Immanuel Aprilio Penggawa dari sektor 13. Kami berterima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang Kau boleh tambahkan kepada adik-adik klien kami ini Tuhan, biarlah mereka selalu bertumbuh dan berkembang atas kasih-Mu Tuhan, dan selalu percaya Tuhan Yesus adalah sumber dari segala kasih yang mereka miliki Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa untuk berdoa untuk keluarga adik-adik, mama, papa, oma, opa Tuhan yang selalu membimbing dan mendampingi adik-adik di IMPA ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk mereka. Kami bersyukur Engkau menghadirkan mereka sebagai orang tua kami Tuhan, yang selalu mengasihi kami, yang selalu mencerminkan atas kasih dari Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saja doa kami yang kami naikkan, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lalu kita memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya semua? Sudah siapkan challenge-nya? Sudah siap nih. Oke, adik-adik, kita dapat memberikan persembahan dengan 2 cara. Adik-adik bisa scan QR code, minta bantuan mama atau papa, pakai aplikasi OVO, Genius, GoPay, Dana, atau lain-lain. Dan jangan lupa nih adik-adik mengganti 2 angka di belakangnya. Misalnya adik-adik mau kasih 5.000. Nah, 5.000 tulisannya gimana nih? 5011. Nah, yang kedua adik-adik dapat mengumpulkan persembahan di dalam celengan yang sudah diberikan saat ibadah Paskah tahun lalu nih adik-adik. Nah, setiap akhir bulan dimasukkan di kotak persembahan, ditulis namanya di dalam amplop, ditulis namanya, terus ditulis plakat PA, lalu ditulis sektornya. Tapi bagi adik-adik yang nggak punya celengan, jangan sedih, adik-adik tetap dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik bisa masukkan di dalam amplop, dititipkan kepada mama atau papa, atau kalau misalnya mama papa sedang tidak berhalangan untuk ke gereja, adik-adik dapat minta bantuan ke kakak-kakak layan di pos sektornya untuk mengambil persembahan adik-adik. Gitu ya. Oke, kita mau memberikan persembahan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita yang Benar. Mainkan Kak Kopin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Segala hal aku bermaksud dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik dapat memberikan persembahan. Kita mau membawa persembahan kita ke dalam doa.
Adik Gayatri bisa bantu Kakak Elin nggak berdoa persembahan? Ya. Oke, silakan Adik Gayatri. Bagi gereja Tuhan, khususnya di gereja kami, GPIB Jatipon. Tuhan berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih, Gayatri. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Warta Per-KPA. Wah, ada apa aja ya info-infonya nih ya. Nah, yang pertama, kakak-kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat. Ini tadi ada siapa aja nih? Ada William, ada Angel, ada Nathan, ada Melody. Wah, puji Tuhan, terima kasih adik-adik sudah mau berdoa syafaat. Juga ada doa persembahan, ada Gayatri. Biasa Kakak Elin panggilnya Rara. Terima kasih Rara, puji Tuhan, terima kasih. Rara sudah bantu Kakak Elin. Dan yang tadi sudah memberikan kesaksian pujian, ada Angie. Ada siapa lagi ya tadi ya? Ada William juga. Lalu ada siapa lagi ya? Di sini ya, tadi ya Kakak Opin ya. Ada Melody ya, Melody juga. Wah, puji Tuhan, berarti minggu depan harus lebih banyak lagi nih yang memberikan kesaksian pujian untuk Tuhan. Oke, lalu yang ketiga. Yang kedua. Kakak juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan dan mengerjakan aktivitas IMPA minggu lalu. Nah, minggu lalu kayak sepertinya nggak ada aktivitas, tetapi adik-adik ada yang mengirimkan video ayat hafalan. Terima kasih. Nah, adik-adik juga sudah mengikuti perlombaan Paskah. Puji Tuhan, pada semangat semua. Yang menang selamat ya. Nah, yang belum dapat berpartisipasi tahun depan harus ikut lomba lagi nih ya Kakak Opinnya. Harus lebih semangat lagi nih. Nah, adik-adik bisa lihat di YouTube channel Per-KPA GPIB Jatipon. Lalu yang ketiga, ada sate nih, saat teduh virtual. Wah, satenya sate makanan, enak nih. Oh, bukan ya, satenya saat teduh. Nih, saat teduh akan kembali kita lakukan bersama-sama di Jumat 29 April 2022 jam 19.30. Tentunya masih pakai Zoom. Nah, link Zoom-nya nanti akan dibagikan di pos sektor masing-masing oleh kakak-kakaknya ya. Nah, untuk IMPA minggu depan tanggal 1 Mei 2022 seperti biasa kita lakukan di jam 8.30. Nah, karena ini awal bulan, jadi nanti kita akan bergabung dulu nih di satu link Zoom yang sama. Baru kita breakout room sesuai kelasnya masing-masing. Seperti IMPA awal bulan biasanya ya. Oke, ada flyernya sate virtual nggak nih Kakak Opin nih? Wah, ini dia nih sate virtual nih adik-adik. Harus ikut nih, kita mau bersaat teduh bersama sebelum kita beristirahat. Ada pemimpin renungannya nih, ada tante yang cantik. Ini siapa nih? Tante Penatua Jacqueline Winkler. Lalu di surgosnya nih, adik-adik kenal nggak nih? Ada Kakak Mate nih, Kakak Matius nih. Kenal nggak? Kenal dong. Iya. Iya, jangan lupa ya jamnya jangan lupa jamnya di 19.30 hari Jumat tanggal 29 April. Oke. Kakak Opin. Nah, kita mau pengutusan, tapi Kakak ini mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Nah, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, beri padanya bait 1 dan 2. Ayo, Kak Salim masih lihat nih adik-adik yang masih duduk nih.
Ada Angel masih duduk. Lalu Dasya masih duduk. Ayo kita berdiri dulu. Ayo. Yuk kita sama-sama berdiri ya. Kita mau bernyanyi. Mainkan Kakak Opi. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Oke adik-adik, kita mau doa berkat, semuanya berdiri. Yuk kita berdiri, kita mau berdoa. Nah, adik-adik, pesannya Kakak Elin, adik-adik selalu mempergunakan kemampuan adik-adik dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kehidupan yang baik untuk adik-adik. Dan Roh Kudus menggerakkan adik-adik untuk terus selalu semangat menjalani kehidupan adik-adik. Oke? Nah, jangan lupa adik-adik juga harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin renungan bersama mama papa. Lalu juga jangan lupa rajin IPA. Oke, sebelum kita menutup, kita mau berdoa. Kakak Elin akan pimpin doanya. Yuk adik-adik, yuk lipat tangannya semua. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus sumber kasih kami, terima kasih kami sudah melakukan IMPA Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau selalu menyertai kami, menuntun kami Tuhan di dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik terkasih kami saat ini yang berkumpul di sini. Engkau berkati Tuhan di dalam pelajarannya, Engkau berkati juga di dalam kehidupannya bersama mama, papa, oma, opa, serta keluarganya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau juga berkati mama papahnya dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kesehatan Tuhan, sehingga kami semua dapat merasakan kasih Tuhan Yesus yang tercermin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, seminggu sepekan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saja doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu, Kak. Yesus memberkati. Jangan keluar dulu ya. Kita mau foto dulu bersama. Selamat hari Minggu. Nah, aktivitasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti yang
mengerjakan, nanti ada buku cerita nih buat adik-adik semua nih ya. Jadi jangan lupa dikerjakan. Oke, yuk kita foto dulu ya Kakak Opin ya. Yang foto siapa nih Kakak Opin? Aja nggak apa-apa. Oke, adik-adik yuk on cam yuk. On cam yuk, Kakak Opin juga on cam yuk. Kenzo sektor 3 mana ya mukanya? Hana mana ya? Oh, Kenzo mukanya ini burem. Backgroundnya doang. Kakak Opin hitung ya. 1, Oke. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke deh adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Selamat hari beraktivitas. Minggu.